Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hey, bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, pagi ini kalian akan belajar lagi dengan Ibu Lilis, yaitu tema 7 kepemimpinan, subtema 2 yaitu pemimpin idolaku, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai anak-anak, kita mulai belajarnya ya, yaitu pembelajaran 1, subtema 2 tentang pemimpin idolaku. Nah, lihat di sini ada gambar ya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Nah, anak-anak sekalian, tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya ya. Nah, di sini akan ditekankan untuk belajar tentang pemimpin yang menjadi idola kamu. Terus, kenapa kamu mengidolakan pemimpin? Kemudian, siapakah pemimpin yang diidolakan oleh kamu itu? Nah, kita bahas ya. Di sini kita bahas. Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, contohnya kira-kira siapa ya? Contohnya misalnya pemimpin yang diidolakan oleh kamu itu adalah misalnya orang tua ya, yaitu ayah. Nah, itu bisa ya. Kenapa kok ayah dijadikan sebagai pemimpin idola kamu? Karena ayah adalah orang yang ramah, kemudian ayah tidak pernah membeda-bedakan antara saya dan adiknya atau dengan kakak saya. Kemudian ayah selalu bersyukur ya, dan ayah selalu menasehati kita dan selalu berpikiran positif ya. Atau ayah bisa juga bersikap adil ya. Nah, itu bisa ya, alasannya seperti itu. Nah, nanti kalian bisa isi, masing-masing pasti punya pemimpin yang diidolakan oleh kamu ya. Silakan nanti kamu isi. Nah, kita teruskan lagi. Di sini ada, gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu kelompokmu. Kemudian pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut diteladani. Nah, nanti di sini ada diagram ya ini. Nah, pemimpin idola. Kira-kira kamu udah punya pemimpin idolanya. Kemudian nilai ya. Di sini nilai itu adalah nilai yang dimiliki oleh pemimpin yang menjadi idola kamu. Misalnya apa? Misalnya tentang nilainya keagamaan ya. Kemudian yang keduanya, nilainya apa? Misalnya kepribadian pemimpin itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Contohnya nilai kesosialannya ya. Nah, sekarang kalau tadi yang pertama adalah nilai keagamaan, berarti atau kira-kira apa ya nilai keagamaan itu? Misalnya selalu bersyukur, kemudian rajin beribadah ya, kemudian selalu berdoa
dalam segala aktivitas. Nah, itu adalah nilai dari keagamaan ya. Kemudian yang kedua tadi adalah bahwa pemimpin idola kamu, nilai yang keduanya ada kepribadian ya. Kira-kira apa ya kepribadian itu di sini? Misalnya dia tegas ya, kemudian bertanggung jawab, kemudian misalnya dia itu optimis dan positif ya. Nah, itu bisa ya. Kemudian yang ketiga tadi nilai sosial. Contohnya misalnya dia menghargai semua orang, kemudian suka menolong ya, kemudian dia tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Nah, itu juga termasuk kepada sosial ya. Nah, itu ya. Jadi pemimpin yang diidolakan kamu itu mempunyai nilai-nilai ya. Kemudian kita teruskan. Nah, di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel pemimpin idola dapat berasal di berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan. Nah, nanti dicatat di kolom ini ya. Misalnya di sini ada kolomnya itu nama pemimpin idola, kemudian posisinya, bidangnya itu terdiri dari politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kemudian ada prestasi ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba misalnya nama pemimpin idolanya. Di sini sudah ada contoh Badru. Kemudian posisinya sebagai kepala desa. Di bidang apa? Yaitu di bidang politik. Nah, prestasinya yaitu menjalankan program budaya Tegur Sapa. Nah, sekarang kita cari contoh yang lain. Kira-kira contoh yang lainnya apa ya? Misalnya saja nama pemimpin idolanya itu adalah Wahyu, boleh ya. Kemudian posisinya, misalnya posisinya guru. Bidangnya apa? Oh iya, bidangnya berarti pendidikan ya. Kemudian prestasinya bagaimana? Yaitu misalnya membuat program bak sampah sekolah ya. Atau kira-kira siapa lagi? Contohnya misalnya siapa coba? Oh iya, misalnya contohnya misalnya di sini ada contohnya misalnya Andi ya. Nama pemimpin idola kamu itu Andi. Kemudian posisinya dia itu sebagai apa? Misalnya sebagai ketua PKK ya, boleh. Terus di bidang apa? Misalnya di bidang sosial ya. Kemudian prestasinya apa? Misalnya prestasinya program Taman Obat Keluarga ya. Nah, itu ya. Dan bisa kalian nanti cari lagi nama pemimpin idola kamu ya. Nanti cari, kemudian siapa namanya kamu tulis, kemudian posisinya sebagai apa atau pekerjaannya sebagai apa, kemudian dia di bidang apa ya, kemudian prestasinya apa. Silakan kamu nanti isi kembali ya. Nah, sekarang kita teruskan. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempat bekerjanya, tugas dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut ya. Nah, di sini juga sama ada tabel ya. Di sini ada pemimpin idola, kemudian kelembagaannya apa, tugasnya apa, manfaat lembaganya. Nah, di sini ada contoh ya. Misalnya di sini pemimpin idolanya adalah dokter ya.
Kemudian kelembagaannya apa? Misalnya rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Kemudian tugasnya yaitu merawat warga yang sakit, kemudian memberi penyuluhan kesehatan. Kemudian apa manfaat lembaganya? Yaitu tempat warga berobat, kemudian tempat warga mendapatkan obat ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian misalnya contoh yang lain ya. Contoh yang lainnya apa kira-kira? Misalnya contoh yang lainnya itu adalah pemimpin idolanya itu kepala desa ya. Kita contoh misalnya kepala desa. Kemudian kelembagaannya apa? Pemerintahan desa ya. Tugasnya apa? Yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Terus tugas yang lainnya adalah membina kehidupan masyarakat desa ya. Apa manfaat lembaganya? Misalnya tempat pelayanan dan pembinaan masyarakat desa, atau bisa sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat desa. Nah, itu ya contohnya. Coba contoh yang lainnya apa? Misalnya contoh yang lainnya itu adalah yaitu pemimpin idolanya adalah Kader Posyandu ya. Nah, terus kelembagaannya Posyandu. Kemudian tugasnya apa? Ya, misalnya tugasnya adalah melayani kesehatan ibu dan anak, kemudian mengadakan imunisasi ya, kemudian mengadakan perbaikan gizi ya. Nah, terus manfaat lembaganya apa? Ya. Misalnya manfaat lembaganya itu memperoleh kemudahan untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita. Atau bisa juga yaitu pertumbuhan anak balita terpantau kesehatannya ya. Dan nanti kalian bisa mencari contoh yang lain ya, silakan ditulis. Ya, kita teruskan ya belajarnya. Nah, di sini ada bacaan ya yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Nah, coba Ibu akan bacakan ya. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah, tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Nah, terus kita baca yang terakhirnya ya. Nah, ini paragraf terakhirnya kita baca. Nanti kamu teruskan bacanya ya. Bergantian dengan bibi di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, penjabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan, seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Nah, sekarang perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cinta terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama,
sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung pada apa itu tadi? Ya, pada Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Nah, di sini ada tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Nah, nanti kamu isi di kotak ini ya. Misalnya berteman tanpa membeda-bedakan, atau misalnya menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras, atau berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan ya. Nah, itu. Kemudian nah, di sini ada teks pidato harus memuat ya. Untuk teks pidato kita kemarin sudah belajar ya sebelumnya tentang pidato. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, terdiri dari apa saja teks pidato itu? Yang pertama adalah salam pembuka, yaitu berisikan kalimat sapaan. Contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan itu misalnya memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Contohnya misalnya begini, kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Nah, kemudian yang ketiga adalah inti, yaitu berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, yaitu keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Dan yang kelima adalah penutup, yaitu menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup, berisi kalimat salam penutup, misalnya seperti terima kasih atau assalamualaikum ya, dan sebagainya. Nah, nanti di sini kalian akan Ibu tugaskan untuk membuat pidato ya, yaitu dari salam pembuka dulu, kemudian pendahuluannya bagaimana, kemudian intinya, dan yang terakhir keterangan lengkap, kemudian penutup, kemudian salam penutup. Nanti kalau udah selesai menulis pidatonya, bisa kamu kirimkan ke guru kamu ya. Nah, jadi pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Nah, apakah yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Ya. Anak-anak, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Apa yang telah Ibu jelaskan tadi, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bermanfaat. Nah, kita nanti jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.